perilaku, sedangkan moralitas merupakan penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ahli menekankan bahwa moral terkait aturan sosial, prinsip, batin, serta tabiat baik yang melekat pada diri manusia. Moral berfungsi menjaga martabat, memotivasi tindakan baik, dan menciptakan harmoni. Nah, karena itu moral menjadi fondasi utama pembentukan karakter anak usia dini agar tumbuh dengan jujur, berempati, dan berakhlak mulia. Fondasi karakter pentingnya perkembangan adalah pendoman baik pada usia 0 sampai 6 tahun, moralitas berkembang dengan penerapan nilai moral dalam menjadikan sehari-hari. Momen emas para ahli menekankan bahwa moral terkait aturan moral pada anak usia dini sangat penting serta tabiat baik yang melekat pada kepribadian moral yang aksi menjadi dasar menjaga martabat, memotivasi nilai-nilai yang diciptakan sejak dini akan membangun. Karena itu moral menjadi fondasi utama bagi anak untuk menjadi individu yang baik agar terjawab dengan jujur dan berempati, berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Fondasi karakter awal moral adalah pedoman baik buruk yang membentuk perilaku, sedangkan moralitas merupakan penerapan. Selanjutnya, memahami moral, moralitas, dan etika. Terdapat sebuah hubungan sebab akibat yang struktur antara tiga konsep. Moral berfungsi sebagai kumpulan konsep dan aturan, sementara moralitas adalah implementasi dalam tindakan sehari-hari. Artinya, pendidikan moral tidak hanya cukup dengan mentransfer pengetahuan verbal tentang apa yang benar dan salah. Proses ini harus diikuti dengan praktik dan pembiasaan nyata agar nilai-nilai tersebut terinternalisasikan dan termanifestasi dalam perilaku sehari-hari, mengubah konsep abstrak menjadi tindakan konkret. Selanjutnya, penalaran moral dan kursial empati. Penalaran moral tidak dapat berkembang secara optimal tanpa ada kemampuan yang mendalam untuk berempati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Dan dalam konsep moral, kemampuan ini memiliki peran yang sangat penting. Empati berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspek emosional dan kognitif dalam mengambil keputusan moral. Yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan moral menurut Goldberg. Tahapan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kemudian tahapan perkembangan moral menurut Piaget terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertamanya itu tahap heteronomus dan yang kedua adalah tahap autonomus. Piaget menekankan bahwa perkembangan moral tidak hanya didapat dari belajar sosial atau otoritas, tetapi juga hasil dari interaksi dan refleksi kognitif pada diri anak. Moralitas berkembang melalui kematangan intelektual dan pengalaman sosial yang memungkinkan anak untuk mengembangkan konsep keadilan yang lebih kompleks dan otonom. Perkembangan ini juga berhubungan erat dengan kemampuan berpikir operasi formal yang memungkinkan anak memahami konsep abstrak dan perspektif multi pihak. Selanjutnya yaitu 3 mekanisme fundamental. Perkembangan moral tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui 3 mekanisme fundamental yang saling berinteraksi, yaitu pendidikan langsung, identifikasi, dan proses coba-coba. Mekanisme yang pertama adalah pendidikan langsung. Di sini anak mendapatkan pengetahuan moral melalui bimbingan. Misalnya, anak diajarkan secara tegas tentang mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka memiliki pedoman awal dalam bersikap. Yang kedua adalah identifikasi. Anak belajar moral dengan cara meniru dan mencontoh orang-orang sekitarnya. Mereka cenderung meniru perilaku orang tua, guru, atau tokoh yang mereka kagumi. Jika anak melihat teladan yang baik, mereka akan terdorong untuk menirukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah proses coba-coba atau eksperimen sosial. Anak seringkali belajar melalui pengalaman langsung, mencoba suatu tindakan, lalu melihat konsekuensi dari tindakan tersebut. Dari pengalaman itu, anak dapat memahami sendiri nilai moral yang berlaku. 3 mekanisme ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berinteraksi membentuk perkembangan moral anak secara bertahap.
Dengan kata lain, pendidikan langsung memberi dasar identifikasi, memberi teladan, dan proses coba-coba memberi pengalaman nyata. Faktor-faktor kunci yang mengalir perkembangan moral. Perkembangan moral anak tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah orang tua dan pola asuh yang tepat. Orang tua merupakan role model utama bagi anak, sehingga sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing yang baik. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dalam bersikap, berperilaku, dan memberikan arahan moral kepada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan pendukung. Lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, serta penuh dengan contoh positif dapat membantu anak dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral yang baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama antar keluarga, guru, sekolah, masyarakat sangatlah penting untuk membentuk anak yang berkarakter. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi atau peran moral bagi anak usia dini. Pendidikan moral bagi anak usia dini memiliki peran yang sangat penting. Pada dasarnya, penanaman nilai-nilai moral harus bersumber pada nilai filosofis dan religius yang dianut oleh lingkungan sekitar anak. Moral menjadi landasan dalam membentuk sikap, perilaku, dan kebiasaan anak sehari-hari. Fungsi utama dari pendidikan moral adalah membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, bermoral, dan bermartabat. Dengan demikian, pendidikan moral tidak hanya membentuk individu yang baik, tetapi juga berkontribusi dalam lahirnya generasi penerus bangsa yang berkarakter. Karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk bekerja sama menanamkan nilai moral sejak dini agar anak siap menghadapi tantangan kehidupan dan dengan dasar yang kuat. 4 strategi efektif pengembangan moral. Yang pertama yaitu pembiasaan dan kegiatan. Nah, strategi ini dilakukan dengan menanamkan nilai melalui rutinitas sehari-hari. Misalnya doa sebelum belajar, mengucapkan salam, atau berterima kasih. Dengan pembiasaan yang konsisten, anak akan terbiasa berperilaku baik tanpa merasa dipaksa. Yang kedua yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, metode ini menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata. Jadi contohnya melalui simulasi berbagi atau membantu teman. Nah, dengan cara ini anak lebih mudah memahami makna moral karena dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga yaitu Cooperative Learning. Nah, dalam strategi ini anak belajar dalam kelompok kecil melalui berlatih untuk bekerja sama, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai moral dipraktikkan langsung melalui interaksi sosial. Yang keempat yaitu Quantum Learning. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan melalui cerita, permainan, atau drama. Nilai moral disampaikan lewat pengalaman yang menyentuh emosi sehingga lebih melekat dan memotivasi anak. Jadi, keempat strategi ini saling melengkapi. Pembiasaan menjadi dasar, CTL memberi makna, Cooperative Learning melatih praktik sosial, dan Quantum Learning memperkuat motivasi. Kesimpulan, hakikat moral adalah fondasi penting yang harus dibangun sejak masa Golden Age anak usia dini. Perkembangan moral menurut Piaget dan Kohlberg bergerak dari ketergantungan pada otoritas menuju internalisasi nilai yang mandiri. Proses ini memerlukan kolaborasi antara orang tua, guru, dan lingkungan melalui strategi yang terintegrasi, seperti pembiasaan perilaku positif, pembelajaran yang relevan, kerjasama sosial, serta penguatan kognitif, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan moral menjadi proses komprehensif yang membentuk perilaku sekaligus karakter anak.